Benarkah kembali ke institusi Polri bukan pilihan yang aman untuk Barada Richard Eliezer? Untuk membahasnya sudah bergabung Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dan juga penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Selamat malam Pak Edwin, Pak Susno, dan juga Bang Roni. Selamat malam Mbak Sylvia. Roni. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami akan langsung membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi. Pak Susno, saya ke Anda dulu. Kita sempat membahas ini semalam ya. Kenapa sih kembali ke institusi Polri itu belum tentu aman bagi Richard Eliezer? Baik, Mbak Sylvia. Pertama, bukan kembali ke institusi polisi, bahwa Richard Eliezer sampai sekarang masih tetap sebagai anggota polisi karena dia belum disidang kode etik dan belum diberhentikan. Yang kedua, kalaupun disidang kode etik, tidak ada alasan untuk memberhentikan dia. Mengapa? Untuk diberhentikan, vonisnya harus 2 tahun lebih, sedangkan sekarang vonisnya hanya 1,5 tahun. Yang kedua, untuk yang paling memungkinkan bagi dia, kalaupun akan dikenakan hukuman kode etik, paling dimasukkan dalam pelatihan disiplin. Untuk demosi tidak mungkin, karena pangkat dia sudah terendah, jabatan dia sudah paling rendah, tidak ada lagi yang lebih rendah dari itu. Jadi dia tetap di polisi, apalagi dia berkeinginan untuk tetap jadi polisi. Apalagi ada rekomendasi dari LPSK, kita salut sama LPSK bahwa dia agar tetap di polisi. Pengadilan pun mengiyakan dan mengamini rekomendasi LPSK tentang hukumannya. Dan pengadilan pun secara jelas dan resmi menetapkan dia sebagai justice kolaborator. Pertanyaannya adalah, apakah aman dia di polisi? Oh ya, jelas. Polisi adalah tempat paling aman di institusi Polri. Di luar justru tidak aman. Jadi kembali ke polisi atau tidak, ini keputusan atau bola ada di tangan Richard sendiri. Oke, saya ubah pertanyaannya sedikit, Pak Susno. Kalau kembali ke institusi Polri-nya aman, tapi kembali ke institusi yang di dalamnya mungkin ada saja pihak yang bisa saja simpatisan atau dalam tanda kutip kubu Sambo bisa saja ingin balas dendam kepada Richard Eliezer. Apakah itu mungkin terjadi menurut Anda? Sangat tidak mungkin, karena institusi Polri adalah institusi yang resmi, yang punya disiplin yang tinggi, dan kekuatan Sambo di dalam institusi Polri sudah habis. Kekuatan suatu kelompok atau suatu jabatan akan ada manakala orang pemegang jabatan itu dia masih menjabat, mempunyai kekuasaan. Sekarang dia tidak jabat lagi, kekuasaannya sudah nggak ada lagi. Justru kalau dia masuk di dalam institusi Polri, dia akan dicibir oleh banyak anggota Polri. Mungkin sekian ratus anggota Polri yang menjadi korban daripada Sambo akan mencibir, akan memusuhi. Justru yang dimusuhi adalah Sambo. Dan kalau ada yang masih membela Sambo, itulah orang-orang yang akan dimusuhi. Dan kalau ini adalah contoh yang terbaik untuk Polri. Polri ini untuk Richard ini adalah sebagai figur yang terbaik bahwa polisi yang jujur. Inilah yang mengangkat marwah Polri. Bayangkan kalau Richard tidak mengungkap ini, maka betapa malunya institusi Polri, kejadian demikian besar tidak terungkap, gelap gulita. Baik, Pak Edwin, ada pendapat yang berbeda ya dari Pak Susno, misalnya tadi dari pakar hukum pidana Jamin Ginting, kemudian saya baca juga ada dari pakar intelijen Pak Soleman Ponto yang takut, khawatir kalau Richard kembali ke Polri masih ada sisa-sisa kubu Sambo yang mungkin bisa mengancam keselamatan Richard, sementara perlindungan dari LPSK sudah tidak ada lagi. Apa tanggapan Pak Edwin? Ya, saya rasa ya wajar saja kalau ada yang khawatir. Tapi ingin saya sampaikan begini, Richard bukan anggota Polri pertama yang dilindungi oleh LPSK. Ya. Jadi kita juga sudah banyak memberikan perlindungan pada anggota Polri aktif. Pak Susno juga tahu itu.
Kemudian artinya sekalipun Richard sudah menjalani pidananya misalnya ya, dan tidak diberhentikan, ya tentu kalau masih dibutuhkan perlindungan LPSK, LPSK masih bisa memberikan perlindungan kepada Richard. Namun di sisi lain Mbak Sylvia, di LPSK ini ada banyak teman-temannya Richard, anggota Polri, yang ditugaskan oleh Kapolri untuk membantu pekerjaan LPSK dalam memberikan pengamanan, perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam bahasa umumnya terlindung kami. Jadi kalaupun Kapolri bersedia atau mengizinkan, Richard juga bisa ditugaskan oleh Kapolri ke LPSK. Menjadi bagian dari LPSK melakukan pengamanan perlindungan kepada para terlindung LPSK. Dengan begitu juga kan Richard akan selalu bersama LPSK, ya. Jadi menurut saya terhadap kekhawatiran tersebut ada solusinya kok, Mbak Sylvia. Oke, itu bisa menjadi opsi solusi ya. Apakah LPSK akan menyampaikan itu secara resmi kepada Kapolri? Ya tentu kan kita akan lihat dulu ya. Bahkan kita belum menyaksikan sidang etik disiplinnya ya. Oke. Sekalipun begini Mbak Sylvia, kalau sampai Richard kehilangan pekerjaannya, kalau sampai ya kehilangan pekerjaannya karena perkara ini, saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Perlindungan Korban itu ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana mereka yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dari saksi atau korban yang memberikan keterangan yang benar dalam proses hukum. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kehilangan pekerjaannya karena keterangan itu, tapi jangan sampai juga dikaitkan bahwa kehilangan pekerjaan Richard misalnya dalam konteks yang terburuk itu disebabkan karena dia telah memberikan keterangan yang benar di persidangan. Begitu, Mbak Sylvia. Baik. Jadi ada ketentuan pidana soal itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Korban. Oke. Bang Roni, kalau keinginan Richard, apakah dia sudah mantap ingin kembali ke Polri, kembali berkarir setelah dia menjalani sidang etik di Polri? Iya Mbak Sylvia, seperti yang disampaikan oleh orang tua Eliezer, Baradae, bahwa menjadi suatu kebanggaan anaknya mereka, Baradae, Richard Eliezer, bisa bergabung dengan Polri. Bagaimana perjuangan coba untuk masuk menjadi anggota Polri sampai tes 3 kali, kemudian ketika bergabung diterima menjadi anggota Polri, itu menjadi suatu kebanggaan dari Richard Eliezer dan juga pun keluarga. Jadi kalau yang disampaikan bahwa dia mau kembali bergabung dengan anggota Polri atau dalam sidang kode etik ke depannya, harapannya adalah bahwa dia tetap menjadi bagian dari Polri. Seperti itu Mbak Sylvia. Ada kekhawatiran soal dendam yang mulai sudah dibicarakan oleh sebagian orang ini, Bang Roni, soal nasib Richard nanti? Ya, kami pikir bahwa kita harus percayakan kepada institusi Polri ya, Mbak Sylvia, bahwa proses ini yang sudah berjalan ini kan menguras energi kan, membuat kita semua bagaimana melihat bahwa ini merupakan tragedi dan kita lihat bahwa ini ke depannya tidak terulang lagi. Jadi kami sangat percayakan kepada institusi Polri bahwa Richard juga ketika nanti kembali berdinas atau tugas tentunya sebagai institusi besar akan tetap ya menjaga juga Richard Eliezer. Baik, oke. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Bang Roni, Pak Edwin dan juga Pak Susno. Usai jeda masih bersama dengan Pak Susno, Pak Edwin dan juga Bang Roni. Pak Susno, jadi kalau misalnya sampai terjadi apa-apa kepada Richard Eliezer ketika sudah kembali ke institusi Polri bertugas kembali, itu sama saja dengan bumerang lagi buat institusi Polri? Oh ya, jelas bumerang berat. Satu, yang kedua, seandainya Polri tidak bisa menerima atau menjatuhkan hukuman, misalnya dipecat ataupun dilarang mengikuti pendidikan dan lain-lain, berarti Polri tidak mematuhi putusan pengadilan, tidak menghormati sebagai justice kolaborator.
Nah, Oke. ini Justice Kolbaro itu resmi kok putusan pengadilan itu. Oke. Dan undang-undang tentang LPSK itu resmi negara yang buat. Undang-undang Republik Indonesia itu. Jadi menurut Anda kalau sidang kode etik kepada Icat ini paling banter sanksi yang akan dijatuhkan akan seperti apa, Pak Susno? Makin masuki pelatihan supaya dia tahu misalnya tentang undang-undang tentang kode etik atau apa namanya peraturan pemerintah, peraturan Kapolri tentang kode etik dan sebagainya. Hanya itu saja. Lainnya, dan bahkan kalau Kapolri mau bagus ya diberi penghargaan gitu, justru terbalik gitu. Oke. LPSK luar biasa, LPSK sekarang bagus lah. Oke. Pak Edwin, kembali ke Anda. Semalam itu kan tadi Anda juga menyaksikan ya pendapat dari Jamin Ginting, pakar hukum pidana, yang mengatakan bahwa kalau JC di luar negeri itu bisa diberikan identitas dan pekerjaan baru. Kalau di Indonesia seperti apa, Pak Edwin? Soal identitas baru itu, Mbak Sylvia, dalam praktiknya di negara asalnya itu juga dievaluasi. Gitu. Dievaluasinya begini, Mbak Sylvia, karena itu juga kadang-kadang tidak efektif. Ya, tidak efektifnya karena orang akan mempertahankan kebohongan dengan identitas baru itu. Kita kalau ketemu kan Mbak Sylvia tanya dulu kuliah di mana, sekolah di mana, lahir besar di mana. Nah, sementara kita punya dari sisi dialek ya, kita punya dialek. Kemudian dari sisi kesukuan kita punya suku-suku ya. Jadi soal perubahan identitas itu dalam praktik udah di perlindungan saksi itu malah sedang dievaluasi efektivitasnya, gitu. Tapi kalau menyangkut soal pekerjaan itu memang satu hal yang terbuka dalam konteks perlindungan, Mbak Sylvia. Ada yang dinamakan dengan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial itu suatu pemulihan fisik, psikis, ya, spiritualnya dengan melakukan pemenuhan sandang papan pendidikan dan pekerjaan. Ya, itu juga salah satu mandat di Undang-Undang Perlindungan Korban yang bisa dilakukan oleh LPSK bekerjasama dengan kementerian lembaga maupun dengan kelompok masyarakat, gitu. Jadi memang undang-undang juga sudah mengantisipasi atau memikirkan soal hal itu, Mbak Sylvia. Oke. Jadi kalau di kita itu tidak perlu, kalau berkaca pada efektivitas tadi JC di luar negeri dengan identitas baru, Anda melihat tidak perlu itu diterapkan di kita ya, Pak Edwin? Tidak perlu, Mbak Sylvia. Itu pertanyaan itu mempertahankan kebohongan itu suatu hal yang sulit, Mbak Sylvia. Baik, oke. Bang Roni, kalau nanti Icat sudah selesai menjalani masa tahanannya kembali ke Polri, menurut Anda masih dibutuhkan tidak sih perlindungan dari LPSK kepada Icat ini? Iya Mas Sylvia, nanti tentunya saya akan terus mendampingi dan saya akan memonitor bagaimana perkembangan, kemudian bagaimana situasi ke depannya. Tentunya fokus kami adalah terkait dengan keamanan ya Mas Sylvia, bahwa perlu sekali kita menjaga agar semuanya berjalan baik, dan tadi Pak Susno sampaikan bahwa kita harus percaya kepada institusi Polri ya. Tentunya dalam hal ini kan Icat akan kembali berdinas, tentunya akan kembali berbakti kepada negara. Biarlah ini berjalan sesuai dengan proses yang sudah ada, tetapi tetap saya akan memonitor juga nanti potensi kalau ada hal-hal yang memang kita lihat keamanannya seperti apa, tentu nanti kita akan koordinasi dengan LPSK. Tetapi kita percaya bahwa Polri bisa ini untuk menjaga institusi dan menjaga marwah Polri, dan Icat bisa kembali bekerja gitu. Baik, jadi sejauh ini tidak ada pikiran lain, tidak ada pikiran karir lain untuk Icat selain tetap menjadi anggota Polri ya, Bang Roni? Betul, Mbak Sylvia. Itu adalah kebanggaan dari seorang Eliezer dan kebanggaan keluarga besar. Oke, Bang, Bisa. ya?
Pak Edwin, saya kembali ke Anda dulu ya. Pak Edwin, tadi kan LPSK sudah menggelar konferensi pers mengatakan masa perpanjangan perlindungan Icat akan dilakukan juga sampai masa tahanan selesai. Persisnya teknisnya akan seperti apa itu Pak? Icat kan nanti sudah dipindahkan ke lapas, ditahan. Bagaimana LPSK masih bisa memberikan perlindungan kepada Icat? Kalau soal tempat penahanan itu masih terbuka diskusinya Mbak Sylvia. Ya, jadi saya nggak perlu menyampaikan dulu di sini. Tapi kami akan memperhatikan yang terbaik bagi keamanan Richard di mana ya. Tapi belum bisa kami sampaikan apakah akan dipindahkan ke lapas mana segala macam. Tentu akan kami komunikasikan juga dengan pihak Dirjen Pas. Oke, berarti teknisnya akan diatur belakangan ya? Ya. Oke. Dan terakhir saya kembali ke Pak Susno, tadi sepertinya yakin sekali bahwa sudah tidak ada lagi nih residu yang dianggap sebagai kekuatan atau sisa-sisa kubu Sambo di Polri. Kenapa Anda bisa seyakin itu, Pak Susno? Satu, organisasi Polri cukup besar dan cukup mampu untuk melakukan pengamanan. Sudah terbukti beberapa kali pengamanan G20 pun dia mampu. Apalagi mengamankan Richard yang notabene adalah anggota Polri. Dan kalau Richard ada diganggu, disakiti secara fisik atau apa-apa, ini akan merusak nama baik Polri. Hancur nama baik Polri. Nah, tentang kemana yang paling aman, ya saya kira bisa juga di LPSK, bisa juga ditempatkan di Manado, dan bisa juga tetap di Brimob. Brimob itu adalah satuan yang paling aman. Satuan yang paling terbiasa mengamankan pengamanan untuk tingkat-tingkat yang kadar ancamannya tinggi. Dan kita lihat kemarin betapa jiwa korsa itu Brimob memberikan support dan perlindungan kepada teman sesama anggota Brimob. Ya tidak mungkinlah anggota Brimob akan ngadunya. Kemudian kekuatan daripada kelompok Sambo, boro-boro dia masih punya kekuasaan. Orang nongol untuk mengaku sebagai temannya Sambo pun sudah nggak mau sekarang. Misalnya pasti menolak, oh kamu dulu orangnya Sambo ya, kamu dulu orang kepercayaan Sambo ya, oh, pasti menolak walaupun iya, ya, mungkin dia mengatakan dalam hatinya iya, tapi sekarang tidak berani nongol lagi. Kalau dia nongol dia akan dibabat habis gitu. Oke, baik. Terima kasih atas analisanya Pak Susno, Pak Edwin dan juga Bang Roni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.